dengan baik gitu ya. Boleh mungkin Pak, aku silakan. minta Ada mungkin untuk ya pesan-pesan apa ya? Ya. Atas tersebarnya berita-berita dan stigma-stigma negatif terhadap aku, keluarga aku maupun di kedokteran gitu. Nah, terutama pada stigma-stigma negatif yang menyatakan kalau semisalnya orang tua aku itu memiliki rumah, tanah pribadi, memiliki banyak tabungan gitu, uang yang berlimpah gitu kan. Nah, di sini aku mau menyatakan dan menegaskan bahwa hal itu memang salah. Hal itu salah. Dan memang aku berasal dari keluarga yang sederhana. Jika ada seseorang yang dapat memberikan bukti secara konkret bahkan nyata, bukti yang sah dan objektif, maka saya berani untuk mengembalikan beasiswa yang saya terima. Dan bicara Bogor, kedatangan tamu istimewa. Saya sebut istimewa karena kalau bicara latar belakang keluarganya ini bukan keluarga berada, orang tuanya driver online, ibunya adalah ibu rumah tangga biasa yang membantu perekonomian dengan berjualan pulsa. Tapi anak ini punya hal spesial yang bikin orang lain iri, yaitu dia bisa kuliah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jawa Barat dan juga Indonesia, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang. Mengambil fakultas kedokteran ya. Dokteran yang bagi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa fakultas kedokteran itu hanya khusus bagi kalangan berduit. Nah, tapi di samping saya ini ada Robert Gunawan, alumnus SMA Indosemen Citerep ya. Citerep berhasil mematahkan stigma bahwa orang biasa pun bisa kuliah di fakultas yang ya banyak orang bilang salah satu fakultas elit lah. Selamat pagi, Robert. Ya, saya panggilnya Robert aja. Gak apa-apa Pak, panggil Robert aja. Robert aja ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih Pak hari ini. Oke. Wah, kelihatan sih cerdas. Dari pertama juga udah ngelihat lain gitu. Biasanya ngobrol dengan orang cerdas itu auranya lain. Ya. Gimana nih setelah diterima di Untirta Fakultas Kedokteran ya? Saya agak kaget ya, yang ngasih kabar itu langsung rektornya ke rumah. Iya, langsung rektor kunjungan ke rumah. Di rumah ya. Itu awalnya gimana? Memilih Fakultas Kedokteran di Untirta itu awal gimana? Kalau untuk Fakultas Kedokteran, aku emang dari kecil itu emang udah suka kedokteran. Emang punya hobi di bidang medis. Itu mulai aku ketahuin hobi aku di bidang medis itu mulai pas aku ada di jenjang sekolah dasar. Oh, atau SD. Iya, dari SD udah punya cita-cita buat jadi dokter. Nah, pas aku ini bukan tinggal di Bogor sebelumnya. Maksudnya bukan lahir di Bogor. Nah, tapi lahir di Kalimantan Barat dulunya. Nah, itu aku tuh tinggalnya bisa dibilang cukup pelosok lah gitu. Tinggalnya di dekat hutan, samping laut. Dan itu di situ tuh pas kecil tuh susah banget buat ngejangkau fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, bahkan kalau semisal kayak rumah sakit, terus dokter-dokter, itu biasanya kita harus pergi ke kayak kabupaten lain lah gitu sebetulnya. Kita harus pergi ke kabupaten lain buat ngejangkau rumah sakit. Karena di tempat aku itu masih dikit banget lah ada tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan itu masih dikit. Nah, dari situ juga aku ngeliat masyarakat sekitar cuman bisa ngandelin kayak herbal-herbal yang ada di toko-toko doang, obat-obat yang cuman terjual di toko. Terus susah lah buat ngejangkau kayak dokter, ngejangkau rumah sakit itu susah. Nah, dari situ itu tuh jadi motivasi awal aku buat tertarik di bidang kedokteran. Kenapa aku nggak jadi dokter aja gitu kan? Bisa bermanfaat juga loh nanti ke depannya untuk orang banyak. Dan aku juga ngerasain ketika aku sakit tuh nggak bisa dapat obat, nggak bisa dapat pelayanan kesehatan yang baik gitu. Dan cuma bisa ngandelin herbal-herbal yang ada di toko-toko biasa gitu, di warung-warung. Nah, itu awalnya kenapa aku pengen di kedokteran. Walaupun aku tahu memang kedokteran itu kuliahnya bukan cuma studinya nggak mudah, tapi juga ekonominya juga nggak mudah di situ. Jadinya di situ aku pas masih SD itu aku sempat konsultasi sama orang tua. Aku nanya, aku kayaknya tertarik di kedokteran. Terus gimana gitu kan? Nah, orang tua tuh nge-support aku memang dari kecil.
dibilang memang nggak apa-apa, kejar aja kalau punya mimpi. Yang pasti orang tua bakal ngedukung dan ngebantu gimana pun caranya. Dan dari situlah aku mulai gali lebih jauh, belajar tentang ilmu medis, kan. Dan semenjak dari situ SD, SMP, SMA, aku akhirnya ngejar di bidang kedokteran ini dan bisa dibilang ngeraih berbagai prestasi lah. Tuh. Ntar sebelum berlanjut lebih dalam lagi, saya mau nanya, belajar medis itu dari SD? Iya. Dari mana itu? Dari ayah biasa ngajarin gitu, pengetahuan dasar doang SD itu. Dari buku berarti atau ini? Aku kurang tahu, pokoknya ayah saya ngajarin pada saat itu tuh. Orang tua tuh mungkin punya pengetahuan sedikit lah soal kesehatan gitu kan. Dia ngajarin kayak kalau misalnya kita ciri-ciri sakit ini, itu penyakitnya A, penyakitnya B, nah itu dia dikasih tahu sejak kecil lah. Dan di situ juga yang bikin aku makin tertarik karena orang tua juga ngedorong buat ngejar kedokteran gitu. Dan bukan yang kayak tidak mendukung, tapi itu sangat mendukung lah proses aku mulai dari pada saat aku kecil gitu. Ya artinya kamu milih ke fakultas kedokteran bukan karena ingin gaya-gayaan, tapi memang karena dari kecil ya? Iya, memang tertarik dari kecil buat di kedokteran. Oh, iya. Terus selain itu katanya ilmu dasar ya, medis ya. Terus akhirnya yang bikin gua mantap nih pengen jadi dokter itu momentumnya pada saat umur berapa? Nah itu saat aku SMP. SMP udah mulai SMP. Mantap. Karena di SMP tuh sebenarnya aku SMP itu masih ini ya abu-abu tentang kedokteran, maksudnya belum tahu banyak soal kedokteran gitu kan. Nah baru tahu dasar-dasarnya aja. Nah cuman setelah aku gali lebih dalam, aku pelajarin kayak dari buku-buku segala macam, di perpus juga minjem buku, terus minjem buku dari guru, minta saran dari guru, dan memang kedokteran itu menurut aku pilihan yang pantas juga buat aku. Dan aku mulai benar-benar yakin buat terjun di dunia, maksudnya buat ngambil kedokteran ini, itu karena aku sempat ngedengar satu kalimat dari Albert Einstein. Yang Albert Einstein tuh bilang kalau misalnya jika hidupmu ingin berharga, maka bermanfaatlah bagi orang lain. Nah dari situlah aku ngerasa kalau misalnya memang kalau aku ngambil kedokteran ini hal yang betul gitu. Karena kan aku juga bisa bermanfaat bukan buat diri aku sendiri juga, tapi juga buat masyarakat di sekitar aku. Tuh, nah disitulah aku lebih yakin lagi bahwa kedokteran ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Tuh. Nah di situ sih kalau yakinnya gitu dari SMP. Ya, terus kemudian memutuskan untuk ngambil di Untirta itu awalnya apa? Kenapa nggak di Bogor kan ada UI gitu, terus ada UKI kan, yang kedokteran. Kenapa harus milih jauh di Banten, di Serang? Sebenarnya alasannya banyak kalau aku milih di Untirta itu kenapa. Sebelumnya aku ikut itu jalur SNBP dulu pertama. Nah itu tuh aku nggak berhasil lolos di SNBP dan aku akhirnya ngambil jalur UTBK atau SNBT. Nah di jalur SNBT ini aku tuh nge-searching ada dua tipe universitas. Satu universitas yang emang udah ternama on top, dan yang kedua ada universitas yang menurut aku yakin kedepannya bakal berkembang menyaingi universitas-universitas yang bakal on top gitu, yang sekarang ada di tata atas lah gitu. Nah, dan menurut aku Untirta ini perlahan-lahan tuh memang dari beberapa tahun lalu sampai ke tahun ini tuh sedang kayak naik daun lah bisa bilang gitu. Sedang naik-naiknya gitu kan. Nah, menanjak gitu statistiknya tuh. Nah, dari situlah aku yakin kalau misalnya Untirta ini pilihan yang tepat nih. Karena bisa jadi ke depannya itu Untirta bisa menjadi salah satu universitas yang menyaingi bahkan mungkin UI gitu. Nah, dari situ aku yakin, makanya aku milih di Untirta. Tuh, dari alasan itu sih. Karena di Untirta juga itu juga bisa dibilang lumayan terjangkau lah ya untuk skor UTBK-nya. Jadi aku juga nggak ngambil yang high risk banget, yang nggak ngambil yang resiko yang tinggi. Kalau UI kan memang ini ya saingannya memang banyak berat, lah, gitu kan, berat. Susah lah gitu. Jadi aku juga ngambil yang resikonya tuh nggak tinggi, tapi tetap buat di pendidikan tuh tetap bakal kekejar gitu. Itu sih. Udah ini, berarti kan udah mata pilih Untirta ya. Sebelumnya udah tahu belum Untirta itu gambarnya seperti apa gitu, terus kemudian suasana nanti kampusnya gimana gitu, apakah nanti mendukung untuk belajar lebih nyaman atau gimana? Aku udah survei langsung sih ke Untirtanya. Nah, menurut aku sih oke-oke aja sih, nyaman-nyaman aja. Terus aku juga sempat kenalan beberapa orang di sana
alumni juga gitu kan dari SMA dan emang mereka bilang oke sih gitu, lumayan sih gitu. Jadi menurut aku kayaknya bagus juga sih milih Untirta gitu. Iya. Artinya kan di mana aja tempat belajar yang penting kan kalau sudah punya kemauan ya pasti bakal ini kan. Nah, menarik nih. Punten ya, Bapak sebagai driver online ya, itu pada akhirnya SMP kan sudah mulai memutuskan ya, terus SMA juga akhirnya mantap. Sempat ragu-ragu nggak apa pekerjaan ayah sebagai punten driver online yang penghasilan juga tidak nentu, ibu juga ibu rumah tangga biasa dan apa bantu jualan pulsa yang penghasilan juga sama tidak seberapa. Kemudian Robert sempat gamang nggak? Gimana ya orang tua kerjanya gini tapi cita-cita tetap pengen jadi dokter, tapi ya terbentur faktor ekonomi seperti ini nggak ada apa perasaan ragu-ragu? Pasti pernah. Terus juga nggak sedikit orang yang tuh ngeremehin lah, nggak sedikit orang buat yang ngeremehin karena tuh pandangan orang-orang tuh kayak aku tuh dari keluarga yang nggak mampu, tapi ngejarnya kedokteran gitu. Sering juga sih diketawain gitu kan, terus diremehin di cita-citaku ini. Nah, tapi dari situlah aku mikir, karena aku memang mau di kedokteran, gimana caranya harus bisa ngebantu orang tua, ngebantu ekonomi orang tua, tapi tuh enggak ngegoyahin atau ngekurangin dari sisi akademik aku. Nah, makanya di situ aku benar-benar push belajar. Dari SD itu aku belajar, sampai aku tuh dari SD, kelas 2 SD tepatnya, sampai SMA saat ini, sampai kelas 12 lulus ini, itu aku berhasil ngeraih juara 1 beruntun, tanpa ada satupun kayak loss lah gitu. Artinya dapat beasiswa terus kan? Dapat beasiswa terus SMA kan? Itu ya. Dan kuliah juga dapat beasiswa. Nah itu sekarang lagi diperjuangkan. Semoga aja sih dapat lah gitu buat beasiswanya juga. Nah makanya itu dari situ aku juga dapat beasiswa. Jadi sekolah pendidikan aku ini nggak terhambat dengan ekonomi gitu karena aku dapat beasiswa dari sekolah. Nah selain dapat beasiswa juga aku kan ikut berbagai lomba. Nah itu juga salah satu yang menurut aku cara biar gimana bisa membantu ekonomi orang tua. Karena kalau misalnya kita ngikutin lomba kan biasanya kita bakal dapat apresiasi. Kalau misalnya menang juara 1, 2, 3 itu dapat uang penghargaan lah gitulah. Nah itu juga yang bisa ngebantu buat keluarga aku gitu. Dan itu tuh nggak ngeganggu dari sisi akademiknya aku. Gitu. Jadi bisa kayak double lah gitu, ngebantu ekonomi, tapi juga akademik tuh nggak tergoyahkan gitu. Oh iya. Kalau Bas sendiri anak berapa bersaudara? Aku 2 bersaudara. Kakak atau adik? Aku adik. Adik kok. Kakaknya? Kakaknya sekarang kuliah. Kuliah juga di mana? Di Undip, di Penogoro. Negeri ya? Ya. Ambil fakultas apa? Kedokteran juga. Udah berapa semester kakaknya? Sekarang semester 7 kalau nggak salah. Oh, bentar lagi lulus ya? Iya. Lulus kan, kalau dokter itu kan lulus ikut koas kan? Koas 1 tuh dokter kalau nggak salah ya? Iya. Koas dulu baru itu. Koas dapat gelar apakah nanti dokter umum, dokter spesialis atau apa gitu kan. Itu emang kakak juga jadi salah satu motivasi untuk ngikutin kakak kuliah di kedokteran. Iya, kalau untuk di kedokterannya aku untuk kedokteran mau ke fakultas kedokteran itu jujur bukan termotivasi karena kakak atau gimana, emang karena keinginan pribadi. Dan aku punya tujuan ingin bermanfaat di dunia di kalangan masyarakat di kedepannya. Nah tapi ada satu hal yang ngebuat aku termotivasi dari kakak aku, yang mana dia juga sekolahnya itu beasiswa sekarang. Dia juga mendapatkan beasiswa. Nah kalau kakak aku bisa dapat beasiswa, kenapa aku enggak? Itu yang jadi motivasi buat aku. Jadi aku juga pasti bisa dong. Jadi kakak aku dapat beasiswa juga dan bisa lulus di kedokteran dengan lancar lah. Ya, artinya orang tuanya Robert itu luar biasa ya menanamkan mindset positif bahwa faktor ekonomi tidak menghalangi mimpi untuk meraih cita-cita ya, dan dibuktikan dengan kakaknya yang udah semester 7 di Fakultas Kedokteran Negeri lagi. Dan sekarang adiknya bakal mengikuti. Baik lagi nih kepada ya kan Robert tahu sendiri ya kalau dokter itu kan ya kadang masih dianggap ya dalam tanda kutip ya bahwa profesi dokter itu
bisa dibilang ya kadang ini namanya, saya agak bingung menjelaskannya ya. Ya mungkin Robert tahu lah di luar gimana kan, itu kan hanya oknum ya yang permain ya. Dan kalau Robert menanggapi itu gimana? Dengan adanya oknum-oknum dokter yang mencemari profesi mulia ini. Sebenarnya memang agak gimana ya nanggapinnya, karena sekarang tuh dokter tuh bisa dibilang banyak yang masang stigma ke dokter itu adalah khusus untuk orang-orang yang berkemampuan, untuk orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi gitulah. Nah tapi di sini aku juga punya panutan. Aku tuh sedikit termotivasi sama Dokter Lee Darmawan namanya. Oh ya, nah, saya dengar tahu itu. Dari situ juga, kalau beliau itu kan juga orang yang kemampuan ekonominya tuh nggak yang berada di atas gitu. Biasa aja sederhana. Bahkan kalau nggak salah tuh dia di bawah lah gitu, ekonominya di bawah. Nah dari situ dia juga berhasil buat ngeraih kedokteran gitu kan. Nah dari situ juga yang bikin aku percaya kalau misalnya memang sebenarnya di dunia ini di Indonesia ini itu banyak anak-anak yang pengen studi di kedokteran, emang banyak yang tertarik di kedokteran, tapi itu mungkin mental mereka justru nggak berani buat ngambil kedokteran karena kenapa? Karena stigma negatif kayak gini tuh udah beredar di kalangan masyarakat gitu. Nah, dampak-dampak buruk kayak gini dan nggak ada contoh yang maksudnya sedikit lah contoh untuk diikuti gitu, contoh untuk diikuti sehingga membuat mereka tuh ngerasa minder buat milih kedokteran. Padahal aku yakin sebenarnya di Indonesia tuh banyak juga yang mau serius di kedokteran dan nggak cuman karena mungkin ekonomi atau segala macam gitu ya. Nah, tapi juga di luar sana tuh banyak yang pengen milih kedokteran. Cuman mungkin karena emang stigma ini kali ya yang bikin anak-anak tuh akhirnya berpikir kayaknya kedokteran susah, kayaknya nggak cukup deh, orang tua kayaknya nggak akan bisa ngebiayain, akhirnya milihnya bukan kedokteran gitu. Nah itu sih dampak negatif dari stigmanya itu ya. Dan menurut aku di sini aku juga bisa menjadi contoh. Aku berusaha buat matain stigma itu bahwa misalnya aku pun dari keluarga yang bukan keluarga yang mampu banget loh gitu, bukan dari keluarga yang di atas gitu, tapi keluarga yang sederhana. Bahkan kita tuh bisa bilang bagian bawah ya, keluarga kasta bawah lah gitu. Tapi di sini aku ngebuktiin bahwa misalnya bahkan tanpa dengan ekonomi gitu, kita bisa loh kuliah kedokteran. Banyak loh caranya, banyak orang-orang di luar sana yang kuliah secara gratis, banyak loh orang-orang di luar sana yang dapat beasiswa. Yang penting kita mau usaha, kita punya tekad, kita punya niat, pasti bisa. Iya. Kalau Robert sendiri, keseharian gimana di rumah? Maksudnya apakah sama dengan teman-teman sebaya? Maksudnya biasa anak-anak muda kan pulang sekolah atau hari di akhir pekan main itu nongkrong. Atau mungkin Robert tipe anak yang ketika udah pulang sekolah di rumah, belajar di rumah, atau ketika akhir pekan atau libur panjang lebih sering di rumah ngebantu orang tua, gimana? Oke, kalau dari aku pribadi itu sehari-hari sih sebenarnya nggak begitu berbeda jauh dengan anak-anak lainnya ya gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang membedakan kalau menurut aku pribadi. Nah, yang pertama aku anak yang bisa dibilang kurang suka nongkrong keluar gitu. Nah, jadi lebih dominan tuh di rumah. Dan di rumah itu aku tuh punya jadwal pribadi. Nah, jadi aku ini orang yang suka ngebuat jadwal. Jadi aku natain kayak hari ini jam segini sampai segini aku harus ngapain. Kemudian jam 12 sampai jam 3 aku harus belajar. Kemudian jam 3 sampai jam 5 aku refreshing, jam 5 sampai jam 6 kemudian aku mendengar berbagai motivasi segala macam, dan itu tuh aku bikin jadwalnya buat per hari-hari. Itu sudah dari kapan bikin jadwal? Udah dari SMA awal. Itu saya mulai dari SMA awal karena aku pengen bisa ngatur diri lebih produktif lah. Gitu. Iya. Nah, dari situ jadinya aku tipe orang yang suka di rumah. Tapi di rumah juga bukan yang rata-rata anak sekarang tuh di rumah tuh mereka scrolling YouTube, scrolling TikTok, nonton, streaming film, Netflix gitu kan. Yang menurut aku boleh. Tentu aku juga pernah kayak gitu, boleh. Cuman kita juga harus bisa nyisihin waktu, di mana waktu itu buat digunakan untuk ngembangin skill kita. Karena saat ini kita sedang di masa buat ngembangin skill gitu. Betul. Kita sedang di masa buat ngembangin skill gitu. Nah, kalau aku pribadi
lebih baik konsisten daripada kita belajarnya tuh secara spam banyak gitu. Jadi lebih baik contoh kita hari Senin belajarnya 3 jam atau 2 jam, hari Selasa kita belajar lagi 2 jam 3 jam, Rabu belajar lagi, Kamis belajar lagi, dan itu diulang terus daripada kita Seninnya belajar 6 jam contoh, terus minggu depannya lagi baru belajar lagi 6 jam. Nah, menurut aku itu lebih kurang efektif, dan itu yang aku lakukan sehari-hari di rumah. Aku ngatur waktu buat belajar, tentunya aku juga ada refreshing setiap di hari Sabtu Minggu. Biasanya aku streaming film juga, nonton film juga gitu, kayak anak-anak lainnya. Terus cari-cari informasi. Di rumah juga aku sering searching soal beasiswa dan lomba-lomba segala macam. Ya, ini kan cara ini sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang sukses ya, bahwa hidupnya teratur, terjadwal gitu. Termasuk juga mengembangkan skill baru. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang sukses sekarang kan. Dan Robert kepikiran itu awalnya apa kepikiran bikin jadwal rutin tujuan atau untuk apa tujuannya? Sebenarnya kalau untuk bikin jadwal rutin itu karena aku nggak mau jadi kayak orang tua aku, itu pertama jujur. Ya. Nah, aku termotivasi di situ karena aku nggak mau seperti apa yang orang tuaku alamin sekarang. Ya. Karena orang tuaku sekarang itu bisa bilang kesulitan lah gitu, harus kesana kemari gitu kan, betul, untuk kerja, nyari uang gitu kan. Dan aku pengen biarkan aku bersusah di masa muda sekarang, betul. Biar nanti ketika aku udah dewasa itu aku bisa lebih enjoy gitu, nggak harus yang benar-benar ngejar susah payah di sana kemari gitu. Dan orang tua bisa menikmati waktu istirahat ya, karena kan ketika Robert sama kakaknya sukses nih sebagai dokter, orang tua udah tinggal di rumah aja gitu menikmati ya. Di situ sih, makanya aku akhirnya mutusin buat wah kita harus produktif nih. Dan gimana caranya? Aku tanya-tanya ke guru pas itu, aku inget banget sama guru ekonomi aku gitu, nanya, terus dijawab, gimana kalau semisal bikin jadwal aja gitu. Dan itu aku terapin, memang awalnya susah buat ngikutin jadwalnya, pasti ada yang kayak kelewat, ada yang nggak sesuai dengan jadwal, tapi yang namanya habit, kebiasaan, pelan-pelan kita tekunin, pelan-pelan kita ikutin, terbiasa. Ya. Artinya tidak ada yang bisa diraih dengan cara instan kan, semua itu harus ada perjuangan, ada prosesnya ya. Dan apakah faktor itu yang sekarang membentuk kepribadian Robert sendiri? Soalnya yang saya takut nih dari kita berbincang-bincang ya, Robert ini tipe anak yang cerdas, terus juga wawasannya luas gitu kan. Apakah faktor kembali lagi kepada faktor ekonomi yang membuat kan kadang kalau orang susah itu kan punya motivasi untuk maju, betul. Karena kan melihat dari latar belakang dirinya, keluarganya, terus kemudian menjadi motivasi untuk gua harus bisa sukses ke depan supaya apa yang orang tua gue alamin tidak gua alamin gitu kan. Apakah itu yang membentuk kepribadian Robert seperti sekarang? Iya, sebenarnya itu faktor yang paling besar dan mempengaruhi kenapa aku bisa jadi pribadi aku sekarang. Yang pertama adalah karena background atau latar belakang, situasi dan kondisi itu yang ngebuat aku jadi seperti sekarang ini. Kalau semisalnya mungkin aku nggak ada di background yang kayak terpuruk sekarang ini, mungkin kepribadian aku juga nggak bisa, dan diri aku nggak bisa berada di sini sekarang. Karena background itulah motivasi dari orang tua, dan kemudian juga jujur dari agama gitu kan, ada agamaku tuh cukup mengajarkan soal kepribadian, tetap sikap gitu kan, dan itu yang benar-benar ngebantu aku di hidup ini bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang ini tuh. Dan dari pengalaman aku juga untuk ikut berbagai organisasi segala macam juga ikut bantu aku buat ngebangun kepribadian seperti sekarang. Sebenarnya kan Robert pernah bilang ya ikut berbagai kejuaraan ya. Apa aja yang Robert yang prestasi yang diraih di luar sekolah? Oh, di luar sekolah. Yang kejuaraan itu kan apa yang Robert ikutin? Kalau untuk kejuaraan perlombaan, kalau misalnya perlombaan itu rata-rata aku di akademik. Akademik ya. Di akademik itu aku ngikut tuh pada saat SD aku ikut tuh MTK awal-awal, aku suka di matematika. Kemudian SMP, SMA baru aku terjun di IPA.
IPA. Nah, IPA, biologi, aku sering lomba biologi, menang di lomba biologi, dan terakhir itu di SMA paling yang terbaru itu aku menang juara 2 tingkat nasional kedokteran di Undip. Nah, ya, kebetulan. Iya, pas ada kejuaraan kedokteran gitu? Ada, perlombaan kedokteran. Nah, aku juara 2 di situ. Kemudian itu untuk yang akademik. Kalau misalnya untuk yang non akademik, aku dulu pernah menang ini lomba inovasi pada saat SMP kalau nggak salah. Inovasi apa tuh? Inovasi tentang lingkungan kalau pada saat itu. Aku tuh di situ bikin esai tentang alat penjernih air gitu. Nah, itu aku sempat menang juara, aku agak lupa juara berapa, tapi masuk 10 besar kalau nggak salah seingat aku. Itu udah tinggal di Bogor kan? Udah tinggal di Bogor, ya. Kemudian juga aku pas SMA juga sering ikut lomba-lomba kayak inovasi esai KTI gitu. Cuman memang mungkin belum direzekikan dan emang belum berhasil menang lah di perlombaan-perlombaan tentang esai KTI dan semacamnya. Nah, kemudian aku juga punya prestasi di organisasi. Aku ikut organisasi, aku jadi ketua OSIS, ikut duling juga, dan berbagai lah yang lain-lainnya. Artinya luar biasa ya prestasi di luar dan di dalam sekolah ya. Iya. Apa mungkin ke depannya ya, Robert sudah mantap nih di Fakultas Kedokteran, masih kan nanti jadi dokter ya. Ya, tentu. Nah, ini kita visi jauh ke depan ya. Ketika Robert nanti lulus, terus kemudian koas juga lulus, mungkin Robert pengen ngambil spesialis apa nih di dokter ini nanti? Oke, kalau untuk spesialis, aku udah ada planning dari sekarang mau ngambil spesialis apa. Aku tuh berencana buat ngambil spesialis bedah. Alasannya apa pengen bedah? Aku suka organ jantung. Aku suka belajar soal organ jantung, organ paru-paru, dua itu. Jadinya kayaknya yang paling cocok tuh spesialis bedah menurut aku pribadi. Jadi aku pengen ngambil di situ, pengen ngambil di spesialis bedah. Kalau misalnya memang diberikan kesempatan sama Tuhan buat studi di S2 nanti gitu. Nah, tapi tentunya aku juga untuk studi itu kedepannya aku juga planning gimana caranya biar aku bisa dapat beasiswa untuk studi itu. Artinya S1 aja belum mulai, True. Sudah kepikiran untuk S2? Iya, udah kepikiran. Ya, salut saya bener. Ya bener ya, tipe orang-orang cerdas sih seperti ini. Jadi sudah punya visi yang jauh gitu kan. Iya. Dan kembali lagi, orang tua pasti mendukung ya? Iya, orang tua pasti mendukung. Selagi kita mau berusaha, entah gimana caranya, pasti Tuhan itu bakal memberikan jalan gitu. Seakan-akan kita seperti menaburkan bibit lah gitu. Kita menanam buah, naburkan bibit. Mungkin memang bibit itu nggak langsung tumbuh, nggak langsung ada hasilnya. Tapi kalau kita usaha terus, pelan-pelan, pasti nanti bakal kepetik dong buahnya, pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Jadi nggak ada usaha tuh yang menurut aku sia-sia. Iya, betul. Kalau kakak nanti mau ngambil apa rencananya? Nah, itu aku kurang tahu, aku belum nanya. Pasti nanti Gunawan itu nama bapak ya? Kenapa? Nama bapaknya Gunawan? Bukan. Berarti nama marga atau apa? Enggak, emang jadi nama aku kan Robert Gunawan. Iya. Nah, itu setahu aku itu gabungan dari ide ayah sama mama aku. Jadi ayah aku dan mama aku tuh punya kayak mau ngasih aku tuh dua nama yang berbeda. Robert ada dan Gunawan gitu. Akhirnya digabung jadi satu, Robert Gunawan gitu. Iya, artinya nanti betua bangganya ya orang tua Robert ya. Kakak anak pertama dan anak kedua nanti menjadi dokter dan banyak membantu banyak orang ya. Iya. Pak, nanti kemudian ketika jadi dokter bakal buka mungkin klinik yang gratis atau mungkin yang murah gitu bagi masyarakat kurang mampu, atau ketika misalkan Robert ditempatkan di pedalaman misalkan kayak seperti Kalimantan, Robert punya pikiran ke situ misalkan nanti pengen coba terjun di pedalaman untuk bantu orang-orang yang butuh dokter gitu. Ada. Jadi aku udah punya mimpi
dari sejak aku SMA. SMA aku ngebangun suatu mimpi dan aku udah berjanji buat mimpi ini. Kalau misalnya suatu hari nanti aku berhasil menjadi dokter yang sukses suatu saat nanti, tentunya itu bukan karena usaha aku sendiri. Tentunya itu karena bantuan dari orang-orang dan masyarakat sekitar juga yang udah turut ngedukung aku, ngebantu aku hingga aku punya planning ke depannya untuk membangun kayak mungkin entah itu rumah sakit atau itu perusahaan yang bersifat non-profit yang bergerak di bidang kesehatan buat memeratakan kayak kesenjangan terhadap pelayanan kesehatan lah di pelosok-pelosok Indonesia. Karena itu yang aku rasain sendiri juga pada saat aku masih kecil. Susahnya kita orang-orang yang kurang mampu itu untuk menjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, dari situlah aku juga termotivasi untuk membantu terutama di bagian pelosok-pelosok Indonesia terhadap pelayanan kesehatannya. Entah itu nanti aku dengan cara memberikan pengobatan gratis, ataukah aku ngebangun rumah sakit bagian pelosok-pelosok atau bagaimana, tentunya aku planning aku saat ini adalah kedepannya aku pengen membuat suatu perusahaan non-profit yang bergerak di bidang kesehatan untuk membantu orang banyak lah. Wah, sepertinya saya harus hidup sehat nih, supaya nanti ketika tua nanti bisa melihat lah Robert Gunawan. Oh ya anak Indosemen yang jadi dokter sukses di negeri ini. Mudah-mudahan. Amin. Makasih Robert atas waktunya ya. Saya jadi motivasi saya juga nih untuk belajar dari Robert untuk hidup lebih disiplin lagi, hidup terjadwal dengan baik gitu ya. Boleh mungkin Pak aku silakan, minta ada mungkin untuk pesan-pesan apa ya? Mungkin aku punya 2 pesan di sini. Betul. Yang pertama, aku pengen kalian tahu kesalahan terbesar yang dilakukan manusia itu adalah menyerah. Menurut aku pribadi, kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia itu menyerah. Betul. Kenapa? Menyerah itu suatu hal yang berbahaya. Mimpi kalian akan hancur dengan menyerah. Tapi kalau kalian gagal, itu hal yang udah biasa. Kalian gagal, kalian masih bisa coba ulang. Kalau kalian menyerah, kalian nggak akan bisa mengulang itu lagi. Dan nggak apa-apa kalian gagal, yang penting kalian udah berjuang. Karena mungkin kalian memang nggak akan bisa sampai menjadi versi kalian yang terbaik di kehidupan kali ini. Tapi kalian bisa lebih baik dari diri kalian yang sekarang. Itu pesan pertama aku. Dan pesan kedua aku, sebelumnya aku pengen minta maaf. Mungkin ke Radar Bogor, ke Untirta, ke Paragon Crops, dan ke orang tua aku. Atas tersebarnya berita-berita dan stigma-stigma negatif terhadap aku, keluarga aku, maupun di kedokteran gitu. Nah, terutama pada stigma-stigma negatif yang menyatakan kalau semisalnya orang tua aku itu memiliki rumah, tanah pribadi, memiliki banyak tabungan uang yang berlimpah gitu kan. Nah, di sini aku mau menyatakan dan menegaskan bahwa hal itu memang salah. Hal itu salah. Dan memang aku berasal dari keluarga yang sederhana. Jika ada seseorang yang dapat memberikan bukti secara konkret bahkan nyata, bukti yang sah dan objektif, maka saya berani untuk mengembalikan beasiswa yang saya terima. Dan di sini tentunya saya bukan orang yang anti kritik, tentunya saya sangat menghargai kritik, namun kritik yang tidak berdasar dan tidak bermoral menurut saya tidak lebih dari fitnah. Dan hal itu tidak hanya berpengaruh pada orang-orang di sekitar saya, tapi tentunya banyak di orang di luar sana yang turut terpengaruh. Mereka yang mungkin saat ini sedang berada di kondisi yang mirip dengan aku, di kondisi latar belakang ekonomi atau sosial yang mirip dengan aku, tentunya mereka bahkan akan terkena dampaknya dengan kata-kata seperti ini. Dan untuk teman-teman di luar sana yang punya keadaan yang mirip, tolong diingat bahwa kata-kata seseorang tidak akan menentukan masa depanmu. Maka berjuang dan berusahalah karena itu yang akan menentukan kesuksesan dan masa depanmu. Itu aja sih Pak pesan dari aku. Dan saya juga nambahin pesan nih bahwa tidak semua orang yang memilih fakultas seperti kedokteran itu orang-orang yang ekonominya berada. Dan Robert jadi salah satu contoh bahwa orang punya mimpi diwujudin dengan kerja keras, biarpun ekonominya ada di bawah, bisa mimpi itu diwujudkan dengan doa, dengan usaha, dan juga yakin bahwa Tuhan itu pasti bakal menolong umatnya yang sedang butuhkan. Makasih Robert atas mungkin ini pelajaran ya buat Bogorian, buat saya juga tentunya. Kita pengen
sesuatu itu nggak bisa instan kan, iya, betul. Harus usaha gitu, dengan kerja keras. Betul. Ya kan nanti Tuhan yang menentukan lah, seperti itu kan. Oke, makasih. Pak. Makasih Pak. Ya. Mantap.